Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsih Official. Kali ini kita akan membahas tentang akta jual beli atau dikenal juga dengan istilah AJB. Apalagi teman-teman dalam kondisi global saat ini, penipuan terhadap pembelian properti, tanah dan lain sebagainya juga semakin tinggi. Hal ini terjadi karena proses jual beli tidak dilalui dengan proses pembuatan akta jual beli kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Apa pentingnya AJB dan apa juga fungsi dari AJB? Jadi pastikan terus teman-teman untuk menonton video ini. Karena jika teman-teman sudah memahami apa itu pentingnya akta jual beli, tentunya teman-teman tidak akan gegabah dalam melakukan jual beli tanah, bangunan, dan juga properti lainnya. Jadi pastikan terus ya untuk menonton video ini. Bicara proses jual beli tanah dan bangunan, teman-teman tentunya tidak sederhana seperti jual beli pada umumnya, terutama jual beli baju, tas, sepatu, ataupun juga jual beli lainnya yang dilakukan di pasar-pasar ataupun juga swalayan dan mall. Agar proses pembelian jual beli bangunan, tanah, dan properti lainnya agar transaksinya aman dan juga legal secara hukum, maka ada sejumlah dokumen yang harus teman-teman perhatikan, seperti teman-teman juga harus membuat akta jual beli atau AJB tanah. Dan akta jual beli merupakan salah satu dokumen yang tidak dapat dibuat sendiri karena memerlukan jasa PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Tujuan dibuatnya akta jual beli adalah untuk membuktikan adanya transaksi jual beli serta peralihan hak atas tanah dan bangunan. Saat membeli tanah dan bangunan, dokumen ini juga menjadi salah satu prasyarat hukum untuk melindungi teman-teman jika penjual nantinya melakukan pelanggaran dan juga dapat menyebabkan kerugian bagi teman-teman. Dan pembeli dalam hal ini juga harus memiliki bukti yang dapat diajukan ke pengadilan, apalagi akta jual beli itu termasuk akta otentik yang pembuktiannya sempurna. Akta jual beli juga sangat diperlukan pada saat teman-teman itu akan mengubah kepemilikan barang atau properti yang sudah teman-teman beli. Dan pembelian tanah dan bangunan juga sangat diperlukan, dan dalam pembuatan akta jual beli juga harus dilakukan secara tunai di hadapan pihak yang berwenang, yaitu PPAT. Jika dokumen ini dibuat oleh para pihak yang tidak berwenang, maka dokumen ini juga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang otentik yang dapat dibawa ke pengadilan jika salah satu pihak nantinya diketahui tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang dibuat sebelumnya. Dalam membuat akta jual beli tentunya harus didahului dengan perjanjian. Biasanya juga teman-teman membuat perjanjian dalam bentuk PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli. Dan seperti teman-teman ketahui juga syarat sahnya suatu perjanjian juga harus tunduk terhadap pasal 1320 KUH Perdata. Dalam hal ini ada 4 unsur syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kausa yang halal, adanya kesepakatan dari para pihak, adanya objek yang diperjanjikan, dan cakap secara hukum untuk membuat suatu perikatan tertentu. Ada beberapa fungsi dari akta jual beli yang teman-teman buat nantinya. Yang pertama adalah sebagai bukti yang sah bahwa proses transaksi atau penjualan tanah, rumah, atau bangunan lainnya yang berlangsung sesuai dengan harga dan juga syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, kedua belah pihak telah memenuhi kewajiban dan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, yang juga merupakan alat bukti yang sah bagi kedua belah pihak.
Dalam melakukan transaksi jual beli tanah ataupun juga bangunan, terlebih dahulu harus diperiksa keaslian dan juga legalitas dari akad jual beli tersebut. Akta jual beli membuktikan bahwa teman-teman telah membeli properti ataupun juga tanah serta bangunan dan tidak membuktikan kepemilikan properti tersebut. Oleh karena itu berbeda dengan sertifikat hak milik atau SHM yang memiliki hak terkuat, terpenuh, dan turun-temurun. Dan di next video kita juga akan membahas apa itu sertifikat hak milik dan apa kegunaan dari sertifikat hak milik. Jadi teman-teman juga harus bisa membedakan akta jual beli bukanlah untuk menjelaskan tentang kepemilikan dalam bentuk sertifikat hak milik. Jadi teman-teman yang sudah membuat AJB atau akta jual beli nantinya juga harus membuat sertifikat hak milik sebagai tanda bukti kepemilikan dari aset yang teman-teman beli tersebut. Prosedur pendaftaran tanah juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dan di dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan juga teratur. Adapun syarat untuk membuat akta jual beli adalah yang pertama itu adalah persyaratan untuk penjual. Antara lain yang pertama fotokopi KTP dan juga kartu keluarga, fotokopi surat nikah jika sudah berkeluarga, sertifikat tanah asli, bukti pembayaran PBB 5 tahun terakhir beserta STTS atau surat tanda terima setoran, surat izin mendirikan bangunan atau IMB yang asli, surat roya atau bukti pelunasan jika properti tanah menjadi jaminan dari bank. Berikutnya adalah persyaratan yang harus dipenuhi bagi pembeli. Yang pertama adalah fotokopi KTP suami dan istri jika sudah berkeluarga, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah jika sudah menikah, fotokopi NPWP atau nomor pokok wajib pajak, salinan keterangan WNI atau ganti nama jika ada untuk WNI keturunan. Selain sejumlah syarat dokumen di atas, juga ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum membuat akta jual beli. Antara lain, yang pertama adalah bukti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional atau BPN setempat. Yang kedua, bukti pembayaran pajak penghasilan atau PPh sebesar 5% dari harga transaksi dan pajak jual beli oleh penjual dan juga pembeli. Yang ketiga adalah surat pernyataan dari penjual bahwa tanah tidak berada dalam sengketa ataupun hak tanggungan dari bank. Nah, biasanya teman-teman untuk pajak pembeli dan penjual itu juga disepakati. Nah, biasanya penjual nanti akan membayarkan pajak PPh dan pembeli akan membayarkan pajak BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Adapun prosedur dari pembuatan akta jual beli tanah adalah yang pertama, setelah mencapai kesepakatan jual beli dengan penjual dan pembeli, para pihak datang ke kantor PPAT setempat dengan membawa syarat-syarat dokumen yang diperlukan tadi ya. Yang kedua adalah sertifikat tanah serta dokumen lainnya seperti identitas penjual, pembeli dan juga bukti pembayaran PBB akan diperiksa untuk memastikan tidak adanya tunggakan pajak. Yang ketiga, pengecekan kesesuaian data teknis dan hukum antara sertifikat dengan buku tanah di kantor pertanahan untuk memastikan jika tanah sedang tidak dalam sengketa ataupun juga menjadi jaminan. Yang keempat, pemeriksaan surat persetujuan penjualan dari suami dan istri jika penjual telah menikah. Jika tanah adalah warisan, ahli waris juga harus menunjukkan surat keterangan kematian. Sementara apabila suami atau istri telah meninggal dunia, maka anak dari penjual wajib hadir dan memberikan persetujuan. Yang kelima adalah penyerahan bukti pembayaran pajak seperti pajak penghasilan dan BPHTB,
Setelah dokumen diverifikasi dan dianggap tidak ada masalah, tahap selanjutnya adalah penandatanganan akta yang harus dihadiri oleh pihak penjual, pembeli, dan saksi yang berasal dari kantor PPAT. Dan teman-teman, pada saat proses tanda tangan akta jual beli, jangan lupa untuk membawa saksi dari keluarga atau para pihak yang bersangkutan dan juga untuk mendokumentasikan seluruh proses penandatanganan akta jual beli tersebut. Hal ini tentunya untuk memastikan dan juga untuk berjaga-jaga jika di kemudian hari terjadi sengketa. Untuk proses pembuatan AJB ini sendiri juga waktunya bervariasi ya teman-teman. Mulai dari 1 bulan dan juga bisa lebih ataupun juga bisa lebih cepat dan bisa lebih lama. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita tentang akta jual beli. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan pada saat teman-teman membeli tanah, bangunan ataupun properti lainnya, jangan lupa untuk didahului dengan pembuatan akta jual beli. Terima kasih yang sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.